Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah berdirinya organisasi Taman Siswa di Yogyakarta. Pada tanggal 3 Juli 1922, organisasi Taman Siswa didirikan karena adanya ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan yang ada di masa itu. Waktu itu, pemerintahan Belanda masih menguasai Indonesia dan sistem pendidikannya. Pemerintahan Belanda tidak membebaskan semua rakyat Indonesia untuk bersekolah. Hanya anak bangsawan, konglomerat, dan kalangan raja saja yang boleh bersekolah. Padahal semua rakyat Indonesia sangat membutuhkan pendidikan agar bisa segera merdeka dan bebas dari penjajahan. Taman Siswa didirikan untuk mengenalkan pendidikan kepada masyarakat Indonesia agar menjadi bangsa yang merdeka. Perguruan Taman Siswa berkembang hingga terbentuk Taman Indria sebagai sekolah untuk taman kanak-kanak dan perguruan tinggi Sarjanawiyata Taman Siswa. Pendiri organisasi Taman Siswa adalah R.M. Sowani Soryaningrat atau yang sering kita sebut dengan Ki Hajar Dewantara. Dia adalah tokoh bangsawan yang pada waktu itu Saya sedang duduk, dengarkan, perhatikan, terus nanti ada pertanyaan, tanyakan, ya. Yang bilang saja tidur. Sok. pada waktu itu menjadi pencetus organisasi pendidikan pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara yang dulunya pernah menjadi wartawan dan aktif di dunia politik, dikenal sebagai sosok bangsawan yang memiliki pemikiran jauh ke depan. Dia aktif sebagai penulis yang memiliki kebudayaan tinggi dan sangat termotivasi untuk bersekolah di Belanda. Pada tahun 1919, setelah pulang dari Belanda, Ki Hajar Dewantara bersama teman-temannya mengadakan pertemuan di halaman rumahnya. Halaman rumah itu kini menjadi pendopo Taman Siswa di Yogyakarta. Pertemuan di rumah Ki Hajar Dewantara terjadi secara rutin dan dari pertemuan itu dihasilkan beberapa pemikiran mengenai pendidikan di Indonesia. Saat itu Ki Hajar Dewantara ditunjuk sebagai pemimpin bagian pendidikan untuk anak-anak dan remaja, dan temannya Ki Agung Suryometaram ditunjuk sebagai pemimpin bagian pendidikan untuk usia dewasa. Lalu tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara, Pronowidido, dan teman-temannya yang lain mengumumkan berdirinya Perguruan Nasional Taman Siswa yang berada di Yogyakarta. Ini mempresentasikan peran program proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tentu tidak lepas dari perjuangan para tokoh nasional, salah satunya Muhammad Hatta atau akrab disapa Bung Hatta. Sejak sebelum proses proklamasi berjalan, Muhammad Hatta yang selalu mendampingi Soekarno. Selain menjadi pendamping, Muhammad Hatta juga berperan penting dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, merumuskan dan menandatangani naskah proklamasi. Sebelum proklamasi kemerdekaan dilakukan, Muhammad Hatta dan Soekarno sempat diasingkan ke Ramsar oleh para golongan muda agar terhindar dari pengaruh Jepang. Selama di pengasingan, Bung Hatta dan Soekarno terus didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Setelah keduanya setuju, Muhammad Hatta dan Soekarno dibawa kembali ke Jakarta untuk merumuskan naskah proklamasi bersama Ahmad Soebarjo. Muhammad Hatta diketahui menyambung kalimat pertama dalam teks proklamasi yang berbunyi, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Makna di balik kalimat itu adalah untuk bisa mencapai kemerdekaan, maka harus ada pelaksanaan yang nyata. Naskah proklamasi yang selesai disusun kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan Bani Mura dan teknologi mesin penjajah. Sejak abad ke-17 dan 18 berlangsung serentak perlawanan bersenjata melawan Belanda dikarenakan terjadinya praktik penindasan kolonialisme Belanda dalam bentuk monopoli, perdagangan, pelayanan, kami, kerja paksa, dan sebagainya. Penindasan tersebut
kehidupan rakyat, baik segi sosial ekonomi, politis, dan segi sosial psikologis. Selama 200 tahun rakyat Maluku mengalami kepecahan dan kemiskinan. Rakyat Maluku memproduksi cengkeh dan pala untuk pasar dunia. Namun mayoritas masyarakat tidak ada keuntungan dari sisi ekonomi yang dirasakan. Alih-alih mendapatkan keuntungan, rakyat Maluku justru semakin menderita dengan adanya berbagai kebijakan seperti pajak yang berat berupa penyerahan wajib dan kontagion serta blokade ekonomi yang mengisolasi rakyat Maluku dan pedagang-pedagang Indonesia lain. Pada fase kedua pendudukan Inggris di Maluku pada tahun 1810 dan 1817 harus berakhir pada tanggal 25 Maret 1817 setelah Belanda kembali menguasai wilayah Maluku. Rakyat Maluku menolak tegas kedatangan Belanda, membuat proklamasi Haria dan keberatan Hatta Tuano. Proklamasi Haria disusun oleh Patimura. Ketika pemerintahan Belanda mulai melaksanakan kekuasaannya melalui Gubernur Van Delcroix, Klein Presiden Saparua, Johannes Rudolf van der Burg, pecahlah perlawanan bersenjata rakyat Maluku. Diadakan musyawarah dan konsolidasi kekuatan di mana pada forum-forum tersebut menyetujui Patimura sebagai kapten besar yang memimpin perjuangan. Pada tanggal 7 Mei 1817 dalam rapat umum di Belia Negeri Haria, Thomas Matulas dikukuhkan dalam upacara adat sebagai kapitan besar. Setelah dilantik sebagai kapten, Patimura memilih beberapa orang pembantunya yang juga berjiwa kesatriaan, yaitu Anthony Rebord, Philip Latimania, Lucas Salano, Aaron Lisafai, Meikyo Kaswari, dan Sasara Sanagi, Martha Christina Tiahahu, dan Paulus Tiahahu. Patimura bersama Philip Latumahina dan Lucas Salano melakukan penyerbuan ke benteng Dustek. Berita tentang jatuhnya benteng Dustek ke tangan pasukan Patimura dan permusnahan orang-orang Belanda menggoncangkan dan membingungkan pemerintah Belanda di kota Ambon. Gubernur Van Delcroix dan komisar memutuskan militer yang besar ke Saparua di bawah pimpinan Mayor Berges. Ekspedisi tersebut kemudian disebut dengan Ekspedisi Berges. Mengetahui hal tersebut, dengan segera Kapitan Patimura mengetahui taktik dan strategi pertempuran. Pasukan rakyat sekitar 1.000 orang diatur dalam pertahanan sepanjang pesisir mulai dari Teluk Haria sampai ke Teluk Saparua. Patimura bersama pasukan berhasil mengalahkan Berges dan tentaranya. Pada tanggal 20 Mei 1817 diadakan rapat raksasa di Haria untuk mengadakan pernyataan kebulatan tekad melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Perintah kebulatan tekad ini dikenal dengan nama Proklamasi Porto Haria yang berisi 14 pasal pernyataan dan ditandatangani oleh 21 raja, bupati, dan pulau Saparua dan Nusa Laut. Proklamasi ini membangkitkan semangat juang yang mendorong tumbuhnya pro pertemuan di berbagai tempat bahkan sampai ke Maluku Utara. Udah? Masih ada? Udah dulu aja. Saya terakhir ya, apa? Saya akan memperkenalkan buku era Kartini Kami Segera Terbiasa. Membicarakan sosok era Kartini tidak lepas dari bukunya yang berjudul Kami Segera Terbiasa. Mencipta buku tersebut sebenarnya bermula dari keresahan era Kartini terhadap ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan yang dahulu yang ada di sekitar dirinya.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.